Oke guys, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Balik lagi di channel gua Vicky Bas. Dan tiba saatnya kita mau test ride ya. Gua tadi udah registrasi dan kali ini gue bakal mau test ride yang KJ Motor 800 cuy. SRK 800. SRK 800 ya. Kita bakal mau test ride milih yang warna merah karena warna merah itu cakep banget. Ini bobotnya 207 kilo, terus horsepowernya di 93,8 cuy. Untuk newton meternya tadi kalau nggak salah lihat sih gua 73 newton meter ya. Kalau nggak salah lihat sih. Dia di sebelah kanan panel-panelnya ada on off ya. Terus ada hazard. Ini lampu buat nyalain lampu, terus ada starter engine. Untuk sebelah kirinya di sini ada riding mode ya, udah pas beam low beam, terus ada riding mode, ada tombol pas beam juga, ada klakson, ada sen kanan kiri. Untuk menu-menunya kita cari di sini ya. Untuk meralat soal speedometer tadi yang masih bahasa Mandarin, ternyata sekarang dia udah apa namanya? Udah bisa diinjek ke bahasa Inggris cuy. Tuh. Jadi kalau mau pilih di sini lengkap informasinya ya, ada traction control, nyalain ABS-nya, semuanya ada di sini. Nah, infonya juga ada di situ ya. Oke. Oke, kita nunggu giliran dulu cuy. Untuk kokpitnya sih kurang lebih standar aja sih, tapi cakep ya. Warna merahnya keren cuy. SRK 800. Jadi ya looknya moge look juga ya, keren sih, buatan Cina ini, gebrakan baru. Wow, ini ada baret nih, dan dia udah kerjasama sama Brembo cuy. Untuk part-partnya udah kerjasama sama part ternama juga. Untuk kalipernya udah Brembo, terus di apa namanya, handle remnya juga udah Brembo. Kita bakal coba nanti bobot 207 kilo ya. Gimana sih rasanya naik Moge 800 buatan Cina ini yang baru launching di Surabaya. Sengaja gue pilih yang 800 ini karena gimana ya, gue penasaran aja sih naik ini motor berat 207 kilo. Nah, sebagian udah ada yang test ride cuy. Bang, ini udah bisa langsung dinaikin nggak? Bisa ya? Oke cuy. Oke, kita bakal coba SRK 800 ini. Bismillah, kita gaskan cuy. Mantep banget. Gua tinggi 170-an. Gua hampir napak sempurna sih di motor ini. Hampir napak sempurna cuy. Untuk suspensi kedepannya sih agak sedikit keras, belakangnya enak, empuk. Oke, kita langsung test ride bawa jalan cuy. Kita nyalain dulu. Untuk posisi kaki juga nggak nekuk-nekuk amat sih, enak. Kayak berasa naik 2,5 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Mantap cuy.
Oke. Jadi idle-nya sih 4 silinder segaris ya. Mantap. Wow. Asli oi, ini jambakannya buset dah. Ngeri. Mantap cuy. Ini sampai mana sih? Oh, muter sini. Wah, kita test rate-nya sampai sini doang, gigi satu doang anjay. Ini kalau sport kita, ya balik sini. Sana, balik lagi nggak apa-apa. Oh gitu ya. Jadi rutenya lurus aja gitu? Lurus aja sampai ada yang bawa kendara juga. Oke, siap. Gila, ini jambakannya keren banget. Asli. Keren. Jambakannya keren ini. Sih, mantap. Kita coba sekali lagi aja ya. Kita baru bisa gigi 1 sama gigi 2 aja cuy. Ya namanya mobil 800 cc. Gila sih tarikannya, jambakannya juga keren banget sih. Mantap ini. Mantap guys. Gila. Mungkin kalau nggak ada motor kita bisa langsung sekali putar dapat cuy. Nah kita jajarin sama yang putih. Wah, sok. Nah ini yang putih ya kan. Wah anjay, kita jajarin nih. Jadi netralnya ada tandanya cuy. Netralnya ada tandanya ya. Gila sih. Traction control normal. Oke, kita kembali lagi. Oke guys, wah bener-bener jatuh hati sama nih motor nih. Jadi serasa naik 2,5 sih. Enteng banget sih motornya cuy. Secara ini 207 kilo ya. Oke, waktu test ride kita udah. Mungkin nanti kita bakal nyoba yang lain. Ini moge kita serasa bawa 2,5 aja. Enteng banget sih ya. Cuman tarikannya sih emang keren cuy. Gila 800 cc ya. Udah bisa naik sensi juga ini. Mantap. Keren banget. Wanjay, 800 cc. Ini mungkin kita bakal coba yang lain. Jujur ya, yang gua rasain ini jambakannya bener-bener dapat banget cuy. Tapi dengan tinggi 170-an gua napak sempurna di motor ini. Apalagi mungkin kalau udah diganti knalpot racing udah pasti keren banget ya. Udah nyaingin moge-moge yang udah ada sebelumnya. Ini mesinnya inline 4 silinder cuy. Inline 4 silinder 800 cc. Untuk beratnya 207 kilo ya. Gila, remnya juga enak sih karena dia udah pakai Brembo. Kalipernya udah pakai Brembo ya. Terus shocknya juga keren sih, upside down. Mantap. Kita tinggal coba yang lain. Oke cuy, kita bakal tunggu unit yang lain datang dulu. Kita bakal ngerasain akselerasinya. Langsung. Oke. Udah ini? Udah bang? Udah nyoba? Mau? Siap. Ya. Sejauh ini enak sih. Ya. Sama sih kayak moge-moge yang udah ada sebelumnya. Enak. Untuk tarikannya mantap. Ya secara 800 cc 4 silinder ya, inline juga mantap sih. Worth it. Ya, boleh ya?
Oke, hari ini kita bebas mau nyoba yang mana aja cuy. Habis kita nyoba yang 800, mungkin kita nyoba yang 600. Ini Matic bang, ini Matic. Buset, mantap. Oke cuy, kita bakal nyoba yang SRV 600 SRV 600V. Nah ini looknya beda, laki banget ya, naked banget cuy. Kalau kita compare beratnya lebih berat ini 219 kilo, itu 207 kilo ya. Kalau untuk horsepower sih lebih dapat yang sport. Bismillah. Anjay, gila. Nih kita lebih adaptasi lagi nih. Wanjay. Wah, kita lebih adaptasi lagi. Ini koplingnya tinggi banget anjir. Siap. Buset. Ya. Yang namanya moge itu nggak pernah ada yang salah cuy. Jadi yang namanya moge nggak pernah ada yang salah ya. Yang namanya moge nggak pernah ada yang salah. Ya jambak, kalau soal jambakan sih lebih dapat yang sport tadi, yang SRK 800. Untuk yang SRV 600 ini kita yang didapat kenyamanan saat berkendara ya. Kaki kita lebih selonjoran, yang maklum lah ini kan model-model Harley ya kan. Jadi untuk touring sih lebih nyaman motor ini cuy. Kalau untuk touring lebih nyaman motor ini karena dia spesifikasinya naked ya. Mesin V-twin juga. Oke. Tuh jambakan gigi satunya enak, tarikannya enak. Gila sih. Kalau soal bobot sih sebenarnya kalau udah jalan lebih enak ini ya daripada yang spot firing tadi. Kalau udah jalan lebih enak ini cuy. Kalau udah jalan lebih enak ini. Gila, mantap banget sih. Terus untuk belok-beloknya juga lebih dapat ini cuy. Ya. Ini di bawah jalan santai juga kayaknya masih worth it banget. Untuk di bagian apa namanya, tombol-tombol sebelah kanan ada traction control, terus ada on off, ada selectnya juga, terus ada starter engine, ada hazard, terus ada klakson juga, ada sen kanan kiri ya, ada pass beam low beam ya. Oke, karena yang mau test ride masih banyak banget, kita tahu diri dulu ya. Guys, Hati-hati, netralin. kena injek. Hah? Enak sih. Tapi untuk tarikan lebih dapat yang sport. Kalau untuk kenyamanan riding ya ini lebih dapat lah. Kalau untuk kenyamanan lebih inilah, lebih ke sini. Iya. Kalau udah jalan sih lebih kelihatan lebih enteng ini, padahal kalau secara bobot dia lebih berat sedikit. Iya sih. Kelihatan nih kalau dari segi materialnya kan ini lebih compact banget bukan? Iya, lebih compact banget. Dari bobot lebih berat mana? Kalau di list sih lebih berat ini 219 kilo. Cuman kalau udah jalan lebih enak ini. Serasa kita nggak bawa moge gitu. Oh gitu. Serasa bawa Binili 2,5 tau kan? Kayak motor-motor biasa lah ya. Iya, benar. Motor-motor power satu. Benar. Kayak motor-motor 2,5 pada umumnya lah. Kalau untuk secara bobot kalau udah jalan ya nggak ada kesulitan lah kita. Ini juga kalau udah jalan enak sih. Buset, warna merah sama warna putihnya kita udah ngeliat secara langsung keren sih emang. Sayang banget kita test ride nggak bisa jauh, kita test ride di sekitaran sini aja. Mungkin dengan tinggi di bawah 170 mungkin masih bisa worth it. Harusnya masih worth it lah nyobain
motor itu ya. Dan ini Matic-nya ya. Nggak ada yang pakai nih? Nggak ada. Sekalian kita nyoba yang Matic ya. Ini Matic Ford 250 ya. Ford 250, produk dari KJ Motor juga. Oke, sekarang kita mau test ride yang Matic-nya cuy, karena belum nggak ada yang make. Mungkin kita coba test ride ya. Dan uniknya untuk apa namanya, keyless-nya di sini cuy. Oke. Dan untuk starternya dia ada di sini seperti biasa. Ini ada hazard, tombol traction control ada di sebelah kanan. Ada menu juga. Terus ada sen kanan kiri, ada klakson. Pas beam, low beam ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bakal nyoba yang Matic. Nah, untuk yang Matic, dia posisi ridingnya jujur aja kalau gua compare sama Matic yang sudah ada sebelumnya di 250 cc, ini lebih dekat sih jarak kita posisi riding dari duduk ke apa namanya, ke stang ya, lebih dekat ya. Jadi untuk tinggi di bawah 170 ini enak sih. Ini Matic keren cuy. Jujur aja dia tarikannya ya kurang lebih sama kayak X-Max lah ya. Kurang lebih sama kayak X-Max. Nggak begitu enteng juga, nggak begitu ringan. Cuman kalau kita pelan-pelan kayak gini, apa namanya, sedikit ringan juga sih ya. Oke guys, kita Oke guys, kita belok dulu. Ya kalau untuk belok sih nyaman, enak banget ini. Cuman kalau untuk ngebut sih kayaknya berat sih. Di tarikan awalnya, di tarikan bawahnya ini berat sih. Di tarikan bawahnya berat. Tapi shock breakernya enak. Jujur aja shock breakernya enak cuy. Gak keras ya. Kalau Matic yang gue punya 250 cc itu berat banget. Mantap cuy. Enak. Mungkin ada menu-menu yang kita nggak tahu juga, belum kita pelajarin di sini. Mungkin ini mode eco atau mode sport, ada mode sportnya mungkin ya. Sejauh ini terbaik sih ini. Dan terakhir gue bakal mau nyoba Matic tapi model skuter. Sorry, bukan skuter. Ini nih, model Harley. Ini gimana, Bang? Hah? Ya, kayak Matic biasa lah ya. Kayak Matic biasa sih, cuman dia posisi duduknya lebih dekat aja. Nah, terakhir gue bakal nyoba yang Matic 2,5 ya. Oke cuy, nanti kita bakal coba juga yang Matic 2,5. Bang, itu Matic apa sih namanya? Yang barusan Matic apa namanya? Apa tadi itu? Iya. Apa ya? Matic apa namanya? Oh, 250 ATM kan. Oh, 250 ATM. Yang 2,5. Kelihatan, cuman ini aja. Ini. Oh, sorry, bukan. Oh, ini. RSV 25 AMT. Ya, MT yang ini. Oh, berarti bisa manual, bisa Bisa. Matic. Oh gitu. Oke cuy, kita bakal nanti cobain juga akselerasinya, naikin motor Matic 2,5 yang bisa manual juga bisa Matic. Oke, tetap ikutin aja, kita tunggu unitnya. Nih, unitnya udah ready. Oke, masih ada yang pakai dulu. Oke, kita lanjut lagi nanti.
Oke guys, kita bakal mau nyoba 2,5. Ini motor aneh ya kalau kata gua, kalau gua bilang aneh nih. Ini motor sebenarnya bukan motor kopling cuy. Ini motor matic nih. Ajib nih ya. Nah, ini jadi ini kita kalau di D ini kosong dulu nih. Baru kalau mau jalan kita ada tuasnya. Kita pencet tuasnya. Nah, itu udah mau jalan nih. Wah anjay, matic ini cuy. Jadi kita pindah ke manual aja ya, biar ke M, biar jambakannya lebih dapat. Buset, beradaptasi lagi ya kan. Ini kalaupun bisa matic bisa manual, kita nggak usah capek-capek nurunin gigi, karena dia kalau di RPM rendah dia otomatis giginya turun sendiri cuy. Ini tinggal tarik tuas. Buset, beradaptasi. Jadi dia kalau kita di RPM rendah otomatis si giginya tuh turun sendiri gitu. Oke. Ini bukan motor kopling ya, motor manual cuy. Jadi kita kalau ke posisi D, sorry, netralnya mana ya? Wah, jadi netralnya kita turunin aja. Nah gitu. Nah kita udah bisa geber-geber. Kalau di netralin ya kan, kita balikin lagi ke M manual, kita tarik tuasnya, siap. Kita tinggal gas cuy. Buset, ini motor matic serasa motor apa ya? Ini kalau kita nggak tahu, kalau ada misalnya teman-temannya lu minjem, jangan asal narik ini loh. Ini bukan kopling loh. Ini rem, ya kan, rem belakang, rem depan. Mantap guys. Ini lucu juga, aneh juga ya. Ini kalau buat teman-teman yang mau sporty tapi nggak mau capek, nggak mau pencet-pencet kopling, ya udah ini solusinya. Kita tinggal pakai motor ini. Oke, ini kita jadi kalau RPM rendah, ini otomatis giginya turun sendiri cuy. Enak lah ya. Oke, kita udah nyoba semuanya, motor-motornya udah coba satu-satu ya. Enak banget. Dan gue saranin buat teman-teman yang pengen punya unitnya KJ Motor, gue saranin yang sport aja deh. Karena sport ini satu, tampilannya keren cuy, keren abis ya. Looknya udah ada ala-ala BMW-nya juga, terus belakangnya udah kayak Panigale. Lagi karena ini Muge 800cc, dia tuh jambakannya lebih dapat daripada yang lain cuy. Karena kalau nggak salah tadi gue lihat 93,8 horsepower. Untuk newton meternya ini 7,3. Buat teman-teman diralat ya, untuk di motor ini dia bensinnya di 16:1. Untuk yang 800 sama yang 600 dia untuk bensinnya 16:1 cuy. Itu cukup worth it di Muge ya. Pokoknya teman-teman gercepin aja mumpung baru launching di Surabaya. OTR Surabayanya ini 250 jutaan, bisa kurang sih, bisa dapat diskon karena sekarang masih masa-masa launching ya. Pastinya motor ini bakal jadi dominan anak motor yang pengen punya Muge dengan budget terjangkau. Inilah solusinya lah, mantap. Mungkin tim bacot bakal rame-rame ini nanti beli motor KJ Motor. Oke.